Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, hari ini Ustadz Rizky mendapatkan kesempatan untuk bisa menyapa anak-anakku semua yang ada di rumah. Hari ini insya Allah Ustadz akan memberikan sedikit kisah tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Insya Allah Ustadz akan membuatkan sebuah video pembelajaran secara sambung menyambung. Nah, sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustadz, marilah kita buka dulu kajian kita pada hari ini dengan membersihkan hati kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, di bulan yang mulia ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas agama kita. Maksudnya, kalau kualitas ya ketika kita beribadah kita harus lebih baik dari yang kemarin. Yang biasanya sholatnya sambil gojek, sambil rame, sekarang dihilangkan ya, supaya ibadah kita semakin baik. Yang dulu sholatnya masih bolong-bolong ya, maksudnya bolong itu harusnya sholatkan 5 waktu, yang sholatnya cuma sehari 2 kali, nah maka dilengkapi jadi 5 ya, supaya lengkap. Namanya Islam, kan ada 5 huruf I-S-L-A-M, Islam ya. Kalau orang Jawa mengatakan I itu isya subuh, I isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Kalau digabung jadinya Islam ya, orang Jawa seperti itu. Nah baik, kita mulai ya kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ustadz memulai kajian kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Ustadz ingatkan lagi kisah Nabi Yusuf alaihi salam dimulai dari kisah Nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nah, coba anak-anakku ingat kembali kisah yang pernah Ustadz Rizky sampaikan, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim waktu itu mempunyai istri. Salah satunya adalah Sayyidati Saroh ya. Ya kalau di Indonesia kita sering mendengar istilah Siti Sarah gitu ya. Ya Siti itu maksudnya mungkin adalah Sayyidati. Jadi Sayyidati itu panggilan untuk memuliakan seseorang ya. Seperti kalau kalian memanggil Ustadz kan ada nyebut Ustadz Rizky, Ustadz siapa lagi, Ustadz Faris, Ustadz Amri ya. Nah dan seterusnya. Begitu juga ketika kalian memanggil ustazah kalian kan juga ada sebutan ustazah ya, ustazah fulanah dan seterusnya. Begitu juga dengan sebutan Sayyidati. Nah, Sayyidati Sarah punya suami namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka punya anak 2 ya. 2 yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak lagi 2 ya. Yang pertama adalah Ais. Yang kedua adalah Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Yakub dan Ais itu kakak beradik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
jangan dilakukan ya anak-anakku. Gunakan harta kalian untuk sesuatu yang lebih baik. Baik, setelah itu dari Nabi Ishak alaihissalam, beliau punya anak sebanyak 12 sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab kita yaitu Al-Qur'an. Nah, dari 12 anak itu, 12 anak itu sebenarnya mereka bersaudara tapi bukan bersaudara kandung. Nah, kalau anak-anakku ingin melihat kisah ini lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Lengkap di sana ceritanya. Nah, kita mulai ya dari kisah Nabi Yusuf ini. Nah, setelah itu Nabi Yusuf itu dilahirkan oleh seseorang wanita yang bernama Rohil. Nah, Ustadz alhamdulillah menggunakan buku kitab Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya. Kalian boleh kalau ingin minta diceritakan ya. Ini yang versi yang tebal. Kalau yang lebih tipis, Ustadz menggunakan yang ini. Kalau ini sudah kisah yang sudah khusus dipilih kantung yang sahih-sahih saja. Nah, di sini diceritakan semua. Kembali, tadi Nabi Yusuf dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Rohil. Kita ingat lagi Nabi Yakub punya istri beberapa, ada Rohil, ada Lia, ya kan, sama dua pembantunya, bukan pembantu budaknya Rohil dan budaknya Lia. Kita fokus kepada kisah Nabi Yusuf. Di Al-Qur'an diceritakan bahwa Nabi Yusuf pada waktu masih kecil, jadi usia kurang lebih 5-7 tahunan, beliau bermimpi. Masih kecil beliau bermimpi melihat 11 bintang, 1 bulan, dan 1 matahari bersujud kepada beliau. Nah, anak sekecil itu sudah bermimpi seperti itu. Nah, maka ketika mimpi ini menurut beliau ada sebuah hal yang penting, maka diceritakanlah mimpi ini kepada ayahnya. Nah, ini penting buat kita, anak-anakku, kalau kita bermimpi. Yang pertama, kalau mimpi buruk, kalau mimpinya buruk jangan pernah diceritakan pada orang lain. Itu adab kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, kalau mimpi kita baik, boleh diceritakan tetapi kepada orang yang kita percayai. Salah satunya adalah orang tua kita. Maka Nabi Yusuf yang masih kecil menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Karena ayahnya adalah seorang nabi, maka ayahnya langsung memberitahu kepada Nabi Yusuf bahwa tidak boleh menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Seperti itu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan nanti akan mencelakakan Nabi Yusuf. Berarti dari kisah ini Nabi Yakub sudah tahu arti dari mimpinya Nabi Yusuf, ya. Nah, maka para nabi mempunyai kemampuan seperti itu karena Allah yang membimbing langsung Nabi Yakub. Sehingga ketika tahu mimpinya seperti itu, maka Nabi Yusuf pun tidak menceritakan. Tetapi yang namanya juga cerita, ya. Memang Nabi Yusuf tidak menceritakan, tetapi cerita itu lama-kelamaan menyebar sehingga saudaranya tahu. 11, waktu itu Bunyamin belum lahir. 10 saudaranya Nabi Yusuf akhirnya jadi tahu kisah tersebut, tahu mimpi tersebut. Nah, akhirnya mereka membuat rencana yang jahat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saudaranya Nabi Yusuf membuat rencana yang jahat, padahal mimpinya kan hanya mimpi 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Kok bisa mereka membuat rencana seburuk itu? Nah, pendapat dari saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka mengartikan bahwa yang akan melanjutkan risalah kenabian, yang akan melanjutkan menjadi seorang nabi adalah Yusuf. Sehingga 10 saudaranya itu merasa iri hati dan dengki.
Nah, sampai di sini kita ambil pelajarannya bahwa tidak boleh kita sebagai seorang muslim mempunyai sikap iri dan dengki sebagaimana kisah dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ya. Nah, tidak boleh, apalagi Nabi. Seseorang menjadi nabi itu kan Allah yang memberi. Nah, kita nggak boleh iri kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mengucapkan rasa syukur ya, lebih baik kita mendoakan semoga orang yang diberikan rezeki oleh Allah tersebut bertambah kebaikannya. Kan adabnya sepertinya seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf dilindungi oleh ayahnya karena sikap dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak begitu baik. Nah, menurut pendapat dari saudaranya Nabi Yusuf yang 10 tadi, ayahnya Nabi Yusuf terlalu mencintai Nabi Yusuf sehingga menurut pendapat mereka ayahnya itu terlalu pilih kasih. Padahal Nabi Yusuf masih kecil, usianya baru 5-7 tahun. Ya kan? Misalkan ada anak di usia itu terus ayahnya mengajak ngobrol ya, berbicara, kan wajar karena masih kecil. Nah, sekarang anak-anakku lihat bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu bukan anak kecil lagi. 10 saudaranya Nabi Yusuf itu sudah remaja, sudah besar, usianya sudah lebih dari 10 tahun. Ada yang 15, ada yang 17, bahkan ada yang lebih dari 20. Mereka sudah besar, bukan anak kecil lagi. Nah, maka akan jadi hal yang aneh kalau orang yang sudah dewasa merasa iri dengan adiknya yang masih kecil yang mendapatkan perhatian. Nah, coba kalian pikirkan, apakah kalian mau ya seperti bayi yang harus dinina bubukkan? Kan tidak seperti itu ya kan? Apa kalian mau jadi anak kecil lagi, jadi bayi lagi? Kan tidak ya. Nah, maka dari kisah ini kita tahu bahwa 10 saudaranya Nabi Yusuf mereka salah memberikan penilaian kepada saudaranya sendiri. Padahal seharusnya kalau kita sebagai kakak dan kita punya adik, harusnya kita menyayangi adik kita. Ya kan, harusnya kan seperti itu. Itu akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Nabi Yusuf tidak boleh diajak bermain oleh kakak-kakaknya karena takut nanti Nabi Yusuf akan dicelakakan oleh kakaknya. Nah, tetapi hal ini dipandang oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf sebagai sebuah tindakan pilih kasih oleh ayahnya. Maka suatu hari 10 saudaranya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengadakan semacam perkumpulan. Kalau orang sekarang berkumpul terus membahas bagaimana caranya menyingkirkan Nabi Yusuf. Nah, mereka terus saling memberi ide. Ada yang mengatakan, diusir saja. Ada yang mengatakan, itu dijual saja. Ada yang akhirnya saudara tertua mereka, kakak-kakak mereka mengatakan, lebih baik dibunuh saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rencana yang sangat jahat. Nah, dengan rencana jahat tersebut mereka menyusun strategi. Mereka menyusun suatu cara. Bagaimana caranya mereka bisa mengajak Nabi Yusuf keluar dari rumah untuk selanjutnya disingkirkan atau dibunuh. Nah, maka 10 saudaranya Nabi Yusuf menemui Nabi Yakub ya, menemui ayah mereka untuk dibujuk ya, dirayu. Ayah, bolehkah kami bermain dengan Yusuf? Kami ingin bermain. Kata ayahnya, tidak boleh. Biarkan Yusuf bermain di rumah saja. Kata ayahnya. Tapi ayah, Yusuf kan jarang main di luar. Yusuf di rumah terus, kasihan nanti bosan. Nah, mereka berkata seperti itu. Ayahnya menjawab lagi, tidak boleh, Yusuf di rumah saja. Apakah
ayah tidak percaya bahwa kami bersepuluh mampu menjaga Yusuf. Terus, wah bagaimana ya, jangan, Yusuf di rumah saja. Ayah, mohonlah, mohon, izinkan Yusuf main sama kami. Mereka terus menggoda ayahnya untuk bisa mengajak Nabi Yusuf keluar. Setelah dibujuk rayu, akhirnya Nabi Yakub mempertimbangkan. Ya sudah, kalau kalian ingin mengajak Yusuf, tapi kalian harus janji menjaga Yusuf. Siapa yang berjanji sama ayah? Siapa? Kamu kakak tertua, Rubil, sini Rubil. Kamu janji ya menjaga adikmu Yusuf? Iya ayah. Kata Rubil seperti itu. Ya ini hanya contoh saja bagaimana mereka berbicara ya. Nah setelah itu Nabi Yusuf diajak keluar oleh kakak-kakaknya. Nabi Yakub melihat dari rumah, dari kejauhan dilihat. Aman-aman saja. Nabi Yusuf masih aman dibawa keluar. Tapi setelah semakin jauh dari rumah, mulailah kelihatan sikap dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Mereka mulai ya menjahili adiknya sendiri. Mereka mulai berbuat nakal kepada Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf masih kecil, dia tidak paham diperlakukan jahat seperti itu. Dikiranya hanya bermain-main saja, ternyata kakak-kakaknya ini serius. Hingga akhirnya salah satu dari kakaknya yang tertua itu ingin melancarkan rencana yang tadi telah dibuat, yaitu ingin membunuh Nabi Yusuf. Bayangkan sampai sekejam itu kakak tega membunuh adiknya sendiri. Nah, setelah itu Nabi Yusuf segera akan dibunuh oleh kakaknya, tetapi dicegah oleh saudaranya yang lain. Nah, dicegah, kakak jangan bunuh Yusuf, jangan dibunuh, mending dimasukkan ke dalam sumur saja. Terus kakaknya yang mau membunuh melawan. Loh, tadi rencana kita kan akan membunuh Yusuf, kenapa kamu sekarang ingin memasukkan ke dalam sumur? Jangan kakak, jangan, dimasukkan sumur saja, nanti kalau ada yang lewat kan bisa dijual. Nah, sebenarnya yang mengatakan ini adalah dari 10 saudara tadi yang ingin memasukkan ke dalam sumur, dia adalah orang yang terbaik di antara 10 yang buruk. Jadi dia ingin Yusuf ini tetap selamat. Kalau dibunuh kan meninggal. Nah, maka dia ingin kalau dimasukkan ke dalam sumur kan nanti masih bisa diselamatkan begitu. Tapi yang kakaknya yang tadi sudah mau membunuh tidak mau. Tapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau. Ya sudah, kita masukkan sumur saja. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan kalian harus paham ya. Kalian pernah lihat sumur? Sumur itu tahu ya, sumur itu ini sebuah sumber mata air yang sangat dalam, yang sengaja dibuat oleh manusia, dalam sekali. Dan ini kejadiannya di daerah Syam sana, jadi di dekat Arab, sehingga sumurnya pasti cukup dalam ya. Beda dengan negara Indonesia yang banyak airnya, kita menggali sumur 4 meter saja mungkin sudah keluar air ya, di sana lebih dalam lagi. Ya kan? Apalagi misalkan di provinsi Gunung Kidul ya, di sana sumur bisa dalam, bisa 20 meter, bisa 40 meter, bisa 60 meter, bisa sangat dalam sekali. Nah, Nabi Yusuf dimasukkan ke situ, ke sumur itu. Tetapi dari mereka, saudara-saudaranya ini ada yang mengingatkan, jangan langsung dimasukkan ke sumur, bajunya dicopot dulu. Nanti kalau Yusuf dimasukkan dalam sumur, alasannya apa ketika bertemu dengan ayahnya? Nah, akhirnya Nabi Yusuf kan pakai bajunya dicopot ya. Dicopot, nanti mereka akan berencana mengatakan, ini loh ya bajunya Yusuf, dimakan serigala. Nah, mereka merencanakan perbuatan bohong tersebut. Terus akhirnya bajunya Nabi Yusuf dicopot ya. Copot, disimpan, Nabi Yusuf dijatuhkan. Nah,
dijatuhkan ke dalam sumur. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf tidak mati ketika jatuh ya. Alhamdulillah Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Yusuf. Nah, itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, nah, kakaknya melihat dari atas. Mati atau tidak ya? Dipanggil, Yusuf, Yusuf. Nah, Nabi Yusuf menjawab, ya kakak, berarti masih hidup. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya dari Nabi Yusuf yang ada dalam sumur tadi? Ya, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik ya, kita ambil hikmah dari kisah ini. Ketika Al-Quran memberikan kisah kepada kita, kisah seperti ini, maka tugas kita sebagai umat Islam adalah mengambil hikmah, mengambil nilai, mengambil inti dari kisah tersebut. Apa yang bisa kita ambil pesannya? Apa yang bisa kita amalkan di dunia kita? Lihat, Nabi Yusuf ya, ketika dimasukkan ke dalam sumur, di situ Nabi Yusuf saat itu juga langsung memaafkan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf tidak marah pada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf yakin pertolongan Allah pasti datang. Nabi Yusuf yakin ketika dia bersabar, Allah akan menolongnya. Jadi anak-anakku, apapun kesulitan yang kalian hadapi hari ini, tetap bersabar dan yakinlah bahwa pertolongan Allah akan datang. Kalau kalian bersabar dan kalian tetap berusaha menjalankan kewajiban kalian dan menjauhi larangan dari Allah, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Hari ini anak-anakku tahu bahwa virus corona masih ada di negeri kita. Tetapi anak-anakku jangan pernah menyerah. Ya, selalu cuci tangan kita ya. Pertama jaga wudhu kita sehingga tubuh kita bersih, tangan kita bersih. Nah, syukur-syukur kalau tangan kita bersihkan pakai sabun ya, sehingga virus corona bisa mati ya, bisa hilang. Ya, setelah itu ketika kita sudah menjaga kebersihan, jangan lupa ketika kalian keluar dari rumah ya, pamit pada orang tua pakai masker ya. Alhamdulillah Ustadz ada di rumah. Jadi aman ya, alhamdulillah ya. Seperti itu anak-anakku ya. Bersabar dengan kondisi hari ini sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf ya. Kita berdoa semoga dengan usaha kita selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker. Semoga dengan cara itu Allah menghilangkan virus corona ya. Kita sama-sama berdoa ya. Baik, itu kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Kita tutup ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada banyak salah dari Ustadz Rizky, mohon maaf. Sampai bertemu di kisah selanjutnya, kisah Nabi Yusuf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.